Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Mentari dan dua rekan saya yaitu Niputu Tia Mahayudi dan Putu Winda Sesaryani. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum dan kurikulum sekolah impian kami. Next. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia dikenal pada tahun 1947 yang dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947, di mana kurikulum ini memiliki dua hal pokok penting, yaitu yang pertama adalah daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, kemudian yang kedua adalah garis-garis besar pengajarannya, yang dimana kurikulum ini berfokus pada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Kemudian kurikulum tersebut mengalami penyempurnaan menjadi kurikulum 1952 atau dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang sudah mengarah kepada sistem pendidikan nasional, di mana kurikulum ini memiliki dua ciri penting, yaitu rencana pelajaran memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian kedua adalah silabus lengkap dan jelas, mana sudah menyatakan bahwa guru mengajar satu mata pelajaran saja. Kemudian kurikulum ini mengalami penyempurnaan kembali menjadi kurikulum 1964 atau lebih dikenal dengan Rencana Pendidikan 1964, di mana kurikulum ini berpedoman pada Pancawardhana yang artinya 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian atau keterampilan, dan jasmania. Dimana kurikulum ini berfokus pada dua pengembangan. Selain pengembangan 5 kelompok bidang studi tadi, juga berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Next. Kemudian kurikulum tersebut mengalami penyempurnaan kembali menjadi kurikulum 1968 yang bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Di mana kurikulum ini memperhatikan pendekatan organisasi materi pelajaran yang bersifat teoritis. Kemudian kurikulum tersebut mengalami penyempurnaan kembali menjadi kurikulum 1975, yang dimana kurikulum ini dari latar belakangnya berasal dari konsep manajemen, yaitu manajemen by objektif, yang dimana disebut dengan satuan pelajaran yang berfokus pada materi dan tujuan pengajaran. Kemudian kurikulum tersebut mengalami penyempurnaan menjadi kurikulum 1984 yang dikenal dengan kurikulum 1975 yang disempurnaan. Kurikulum ini berfokus pada siswa sebagai subjek belajar, di mana siswa mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, dan melaporkan sesuatu dengan cara belajar siswa aktif atau lebih dikenal dengan student active learning. Next. Selanjutnya, kurikulum tersebut mengalami penyempurnaan kembali menjadi kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999, di mana kurikulum ini merupakan perpaduan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya yang berfokus pada materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kurikulum tersebut mengalami penyempurnaan kembali menjadi kurikulum 2004 atau dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, di mana kurikulum ini berfokus pada pendidikan berbasis kompetensi yang memiliki 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai, kemudian spesifikasi indikator-indikator evaluasi, kemudian yang ketiga adalah pengembangan pembelajaran, di mana kurikulum ini sangat memperhatikan penilaian dari proses dan hasil belajar, dan hasil belajarnya mencerminkan keluasaan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum. Kemudian kurikulum ini mengalami penyempurnaan kembali menjadi kurikulum 2006 atau lebih dikenal dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian kurikulum ini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang dimana guru di sini berfokus untuk mengembangkan sekolah melalui silabus dan penilaian. Di sini guru menjadi pusat atau teacher center yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Next. Selanjutnya adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini ada dua, berbasis kompetensi dan berbasis karakter, di mana dari berbasis ini melalui pendekatan tematik dan konstekstual yang melihat aspek penilaiannya dari aspek pengetahuan, keterampilan, aspek sikap, dan perilaku, di mana kurikulum 2013 ini merupakan guru yang sebagai fasilitator dan siswa sebagai pusat pembelajaran atau student center, yang dimana menuntut siswa untuk belajar observasi, bertanya, dan bernalar, serta mengeksplorasi segala pengetahuan yang ingin dia ketahui. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang sejarah kurikulum. Selanjutnya akan silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putu Winda Sesaryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar yang menunjang dan menjadi landasan dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama ada relevansi. Pendidikan yang relevan apabila hasil
berguna dan fungsional. Yang kedua ada efektivitas, yaitu suatu kegiatan berkenaan dengan seberapa jauh yang direncanakan atau diinginkan dapat dicapai atau dilaksanakan. Yang ketiga ada efisiensi, yaitu perbandingan hasil yang dicapai atau output dengan usaha efisiensi dalam kegiatan pendidikan, misalnya efisien waktu, tempat, tenaga, peralatan, sarana, dan lain-lain. Yang keempat ada kesinambungan atau kontinuitas dalam menyusun kurikulum dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan atau tidak terputus dan berhenti. Yang kelima ada fleksibilitas, kebebasan atau kelonggaran dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan tentang suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kurikulum. Yang keenam ada berorientasi pada tujuan, kurikulum yang dikembangkan harus menekankan pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Yang terakhir ada sinkronisasi, prinsip sinkronisasi, yaitu semua kegiatan baik kurikuler maupun ekstrakurikuler harus diusahakan secara searah dan setujuan. Next. Selanjutnya ada proses pengembangan kurikulum. Suatu proses kurikulum dalam pelaksanaannya terdiri dari beberapa langkah yang harus dilakukan. Di antaranya merumuskan apa yang akan dicapai, menentukan isi atau bahan, merancang metode, dan menentukan alat evaluasi. Next. Apa itu kurikulum sekolah? Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 dikemukakan bahwa kurikulum sekolah adalah merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah. Next. Filosofi sekolah yang kami dambakan yaitu bernama Mulia School International atau Mulia International School, maaf, MIS. Mulia ini singkatan dari Maju, Unggul, Lestari, Integritas, dan Karakter. Sekolah ini setara dengan jenjang SMA. Sekolah MIS ini akan menerapkan kurikulum Besta Runika atau Besta Arunika, yang dimana memiliki 2 program unggulan, yaitu kerjasama perusahaan dengan kerjasama universitas. Sekolah ini akan berpedoman dengan pada A2I2, yang dimana siswa dituntut untuk memenuhi A2I2 ini, yaitu Attitude, Aptitude, Intelligence, dan Innovation. Next. Visi misi dari Mulia International School ini, yang pertama ada visinya adalah menjadi sekolah terdepan dalam bidang inovasi, kewirausahaan, dan hubungan kerjasama internasional untuk generasi muda berkarakter unggul dan berdaya saing global. Misinya diantaranya, 1, mewujudkan lulusan yang cerdas, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa Indonesia. 2, mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif. 3, mewujudkan proses pembelajaran yang aktif dan efisien. 4, mewujudkan sekolah yang berkarakter dan berintegritas dengan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. 5, mewujudkan sekolah yang berjiwa kewirausahaan dengan menanamkan nilai-nilai kewirausahaan. Dan yang terakhir, nomor 6, yaitu mewujudkan sekolah berbasis teknologi dengan mengikuti arus perkembangan teknologi. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Dilanjutkan oleh Tia. Tia, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Niptutia Mahayoni, dan saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari MIS tadi. Seperti yang dapat kita lihat di layar ini, yang pertama-tama yaitu ada ketua komite dan juga kepala sekolah. Lalu diikuti dengan kepala tata usaha, dan di bawahnya terdapat wakil-wakil kepala sekolah, seperti wakil sarana, prasarana, dan humas, kemudian wakil kurikulum, dan menaungi pembina OSIS, yang dimana OSIS merupakan salah satu organisasi yang terdapat di MIS yang menaungi aspirasi dari siswa. Kemudian selanjutnya ada koordinator dan juga kepala-kepala seperti koordinator ekstrakurikuler, kepala lab, kepala perpus, koordinator Olimpiade Sains dan Sains Nasional, guru BK, guru mapel, wali kelas, guru piket, lalu kemudian adalah siswa. Kemudian selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah kurikulum dari Mulia International School ini. Kami mengusung kurikulum yaitu kurikulum Besaria Runika, yang menganut sistem satuan kredit semester. Seperti halnya pada mahasiswa di universitas, kami menerapkan sistem satuan kredit semester pada siswa kami, sehingga nantinya akan ada siswa yang mampu untuk menyelesaikan studinya lebih cepat daripada yang lainnya sesuai dengan standar yang telah kami tetapkan tadi. Kemudian terdapat 2 program yang kami tujukan untuk siswa, yaitu program karir dan juga program kewirausahaan. Program kewirausahaan ini ditujukan bagi siswa yang memiliki minat dan kemampuan untuk berwirausaha, dan program karir ini ditujukan untuk siswa yang
ingin melanjutkan ke jenjang universitas. Kemudian kurikulum besar unika ini mewajibkan siswa untuk mengikuti tes TOEFL dan juga IELTS. Nah, di kurikulum besar unika ini terdapat entrepreneurship fair yang berhubungan juga dengan program kewirausahaan tadi. Jadi entrepreneurship fair merupakan ajang di mana siswa dapat menciptakan inovasi dan dapat berhubungan langsung dengan perusahaan yang melibatkan kontrak kerja dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada apabila mampu memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh sekolah nantinya. Kemudian selanjutnya itu adalah pembelajaran berorientasi pada siswa. Jadi pembelajaran di Mulia International School ini tidak lagi mengusung teacher center, tetapi sudah mengusung student center. Kemudian selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah materi pelajaran. Materi pelajaran di sini ada dua, yaitu materi umum dan juga materi khusus. Materi umum merupakan materi yang ada di sekolah-sekolah negeri Indonesia seperti biasanya, seperti bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, bahasa Bali, PKN, matematika, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan sosial, olahraga, dan juga seni budaya. Kemudian materi khusus yang diajarkan di Mulia International School ini merupakan kewirausahaan, seperti yang tadi saya jelaskan, ada entrepreneurship fair. Ini merupakan salah satu ajang untuk mendukung siswa kami agar dapat lebih berinovasi dan juga berjiwa kewirausahaan. Kemudian LNI, Learning and Innovation, itu adalah materi untuk siswa agar menciptakan inovasi baru melalui penelitian dalam bidang teknologi dan juga sains. Kemudian karakter building, seperti yang visi dan misi kami sampaikan tadi, bahwasanya siswa kami merupakan siswa yang dituntut untuk agar memiliki karakter yang mumpuni, karakter yang berkualitas, dan dapat berdaya saing internasional. Jadi kami memberikan materi secara khusus mengenai karakter building tersebut. Kemudian selanjutnya itu adalah metode dan strategi mengajar. Metode yang kami akan terapkan dalam sistem mengajar itu adalah DSD atau demonstrasi, simulasi, dan diskusi. Jadi tidak lain student center yang kami terapkan tidak hanya melepaskan siswa begitu saja, namun siswa dan guru berkolaborasi menjadi satu, menciptakan hubungan yang baik dengan mendemonstrasikan materi, mensimulasikan materi, dan juga mendiskusikan hasil dari simulasi dan demonstrasi tadi. Kemudian strategi mengajar yang akan kami terapkan di Mulia International School ini adalah belajar berbasis riset, kemudian belajar melalui praktek langsung, dan juga belajar berorientasi pada siswa, dan tidak lagi teacher center. Kemudian metode evaluasi dari kurikulum ini yang kita terapkan adalah evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan juga evaluasi hasil. Kemudian selanjutnya adalah program unggulan dari sekolah kami. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu program unggulan kami ada dua, yaitu kerjasama perusahaan dan juga kerjasama universitas. Jadi kerjasama perusahaan ini yaitu melalui entrepreneurship fair, dan siswa itu membuat inovasi baik bisnis, teknologi maupun sains yang akan nantinya dipamerkan dalam pekan raya kewirausahaan yang dikunjungi oleh perusahaan-perusahaan ternama dan diseleksi secara ketat. 3 tim yang terbaik akan mendapatkan pemberian dana, kontrak kerja, atau bimbingan intensif sesuai dengan kontrak yang diberikan oleh perusahaan nanti. Nah, entrepreneurship fair ini diadakan selama 1 tahun sekali dan merupakan ajang yang sangat bergengsi bagi siswa untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama universitas. Jadi kerjasama universitas ini akan didapatkan oleh 5 siswa terbaik sekolah dengan yang tentunya siswa ini telah memenuhi syarat pedoman sekolah kami, yaitu berdasarkan A2I2, yaitu Attitude, Aptitude, Intelligence, dan Innovation. Lalu setelah berhasil memenuhi keempat pedoman tersebut, kami akan menyeleksinya melalui ujian tes tertulis dan juga tes lisan. Nah, 5 siswa terbaik sekolah ini akan mendapatkan beasiswa untuk kuliah di universitas ternama di luar negeri nantinya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sekolah impian kami. Jadi mohon maaf apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.